Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin, saya Muhammad Rizky Fauzi dengan nomor induk mahasiswa 2023-11601. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang change management dan contoh kasusnya di lingkungan kerja, yaitu lingkungan kerja saya yaitu di PLTU. Oke, pertama mengenai definisinya terlebih dahulu, di mana change management atau manajemen perubahan merupakan suatu pendekatan terstruktur untuk mengelola transisi atau transformasi organisasi dari kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan di masa depan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan manfaat perubahan bagi organisasi, meminimalkan dampak negatif, dan memastikan perubahan diadopsi secara efektif untuk seluruh pihak oleh seluruh pihak terkait. Nah, timbul pertanyaan mengapa change management itu penting. Jadi lingkungan kerja PLTU seringkali dihadapkan pada berbagai perubahan, baik itu perubahan yang bersifat internal maupun eksternal. Beberapa pendorong perubahan di PLTU meliputi yang pertama yaitu perkembangan teknologi, di mana implementasi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, dan mengurangi emisi, misalnya sistem kontrol digital, teknologi pembakaran yang lebih bersih. Kemudian yang kedua dari segi perubahan regulasi, di mana adanya peraturan baru terkait lingkungan, keselamatan kerja, atau operasional pembangkit yang mengharuskan PLTU untuk beradaptasi. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan pasar energi, di mana transisi menuju energi yang lebih bersih dan terbarukan dapat mempengaruhi peran dan operasional PLTU. Kemudian yang keempat, restrukturisasi organisasi, di mana perubahan dalam struktur organisasi, merger, akuisisi, atau perubahan kepemimpinan. Kemudian yang kelima yaitu peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya, yaitu inisiatif untuk mengoptimalkan proses kerja, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan produktivitas. Kemudian yang keenam yaitu isu lingkungan dan keberlanjutan, di mana tekanan untuk mengurangi dampak lingkungan, mengelola limbah dengan lebih baik, misalnya play ash dan bottom ash, dan menerapkan praktik keberlanjutan. Dan yang ketujuh yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, yaitu penerapan standar dan prosedur K3 yang baru dan lebih ketat. Tanpa manajemen perubahan yang efektif, perubahan-perubahan ini dapat menimbulkan resistensi dari karyawan, penurunan produktivitas, peningkatan risiko kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan perubahan. Nah, berikut prinsip-prinsip utama dari change management. Yang pertama yaitu memahami sifat. Artinya di sini mengidentifikasi jenis perubahan, skala perubahan, dan dampaknya terhadap organisasi dan individu. Kemudian yang kedua yaitu melibatkan pemangku kepentingan, di mana mengidentifikasi dan melibatkan semua pihak yang terkena dampak perubahan, termasuk karyawan, manajemen, serikat pekerja jika ada, dan pihak eksternal terkait. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi yang efektif, artinya menyampaikan informasi tentang perubahan secara jelas, transparan, dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan. Kemudian yang keempat yaitu mengelola resistensi, artinya mengidentifikasi sumber-sumber resistensi terhadap perubahan dan pengembangan strategi untuk mengatasinya, misalnya melalui edukasi, pelatihan, atau pelibatan dalam proses perubahan. Kemudian yang kelima yaitu memberikan dukungan, menyediakan dukungan yang dibutuhkan karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan seperti pelatihan, pendampingan, dan sumber daya yang relevan. Kemudian yang keenam yaitu merayakan keberhasilan. Artinya di sini mengakui dan merayakan pencapaian-pencapaian kecil maupun besar selama proses perubahan untuk memotivasi dan memperkuat adopsi perubahan. Kemudian yang ketujuh yaitu evaluasi dan penyesuaian, di mana memantau kemajuan perubahan, mengevaluasi efektivitas strategi yang ditetapkan, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, berikut contoh studi kasus implementasi sistem kontrol digital baru di lingkungan kerja PLTU. Sebuah PLTU memutuskan untuk mengganti sistem kontrol manual yang sudah tua dengan sistem kontrol digital, yaitu DCS atau Distributed Control System, yang lebih canggih. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko kesalahan manusia, dan mempermudah pemantauan kinerja pembangkit. Adapun tantangan dari change management tersebut, yang pertama yaitu resistensi dari operator dan teknisi yang terbiasa dengan sistem lama dan mungkin merasa tidak nyaman atau takut dengan teknologi baru.
Kemudian tantangan yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam mengoperasikan sistem baru. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu kebutuhan untuk mengintegrasikan sistem baru dengan sistem yang sudah ada. Kemudian yang keempat yaitu potensi gangguan operasional selama masa transisi. Nah, berikut implementasi change management dari studi kasus yang saya ambil. Yang pertama yaitu dari segi komunikasi, di mana manajemen PLTU mengkomunikasikan alasan perubahan, manfaat yang diharapkan, dan tahapan implementasi kepada seluruh karyawan. Sesi tanya jawab dan forum diskusi diadakan untuk mengatasi kekhawatiran. Kemudian yang kedua yaitu pelibatan. Operator dan teknisi dilibatkan dalam proses perencanaan dan pemilihan sistem baru. Beberapa perwakilan ditunjuk sebagai change agent untuk membantu sosialisasi dan memberikan masukan. Kemudian yang ketiga pelatihan, yaitu program pelatihan komprehensif disediakan bagi semua karyawan yang akan menggunakan sistem baru. Pelatihan mencakup teori, praktik langsung, dan simulasi. Kemudian yang keempat yaitu tim dukungan, di mana tim support teknis disiapkan untuk membantu karyawan selama masa transisi dan setelah implementasi. Panduan penggunaan dan helpdesk juga disediakan di sini. Kemudian yang kelima yaitu implementasi bertahap. Implementasi dilakukan secara bertahap per unit atau bagian untuk meminimalkan risiko gangguan operasional dan memungkinkan pembelajaran dari setiap tahap. Kemudian yang keenam yaitu evaluasi dan umpan balik. Jadi setiap implementasi dilakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem baru dan proses transisi. Umpan balik dari karyawan dikumpulkan untuk perbaikan berkelanjutan. Kemudian yang ketujuh yaitu perayaan keberhasilan, di mana setelah sistem baru ini berjalan stabil dan menunjukkan hasil yang positif, keberhasilan ini dirayakan untuk meningkatkan semangat tim dan memperkuat adopsi perubahan. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil tentang materi atau teori change management ini, yaitu change management merupakan aspek krusial dalam pengelolaan PLTU, terutama dalam menghadapi berbagai perubahan teknologi, regulasi, dan tuntutan keberlanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dan model change management yang tepat, PLTU dapat memastikan bahwa perubahan diimplementasikan secara efektif, meminimalkan resistensi, dan mencapai hasil yang diinginkan seperti peningkatan efisiensi, pengurangan dampak lingkungan, dan peningkatan keandalan operasional. Keberhasilan change management di PLTU sangat bergantung pada komunikasi yang jelas, pelibatan karyawan, dan dukungan yang memadai dan kepemimpinan yang kuat. Oke, sekian terima kasih penyampaian materi saya tentang change management dan contoh kasusnya di lingkungan kerja PLTU. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau penyampaian selama saya presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.